060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibimbing oleh dosen Dr. Alphonse Setrianto, SEME. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Teori Nelson. Nelson mengembangkan teori ini bagi negara terbelakang. Pada mulanya, penduduk tumbuh cepat bersamaan kenaikan pendapatan per kapita. Jika pertumbuhan penduduk mencapai batas fisik atas, ia mulai menurunkan bersamaan kenaikan lebih pada pendapatan per kapita. Menurut Nelson, penyakit ekonomi negara terbelakang didiagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada atau dekat dengan kebutuhan biaya hidup. Keseimbangan tersebut merupakan pertumbuhan dan investasi neto berada pada tingkat yang rendah. Usaha yang dilakukan untuk menaikkan tabungan dan investasi melalui pertumbuhan pendapatan nasional total dan dibuntuti oleh pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi yang mendorong balik pendapatan per kapita ke tingkat keseimbangan stabilnya. Nelson menyebutkan 4 kondisi teknologi sosial yang mendatangkan perangkat tersebut, yaitu 1. Korelasi tinggi antara pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kecenderungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan per kapita tambahan guna untuk meningkatkan investasi per kapita. Yang ketiga, kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. Yang keempat yaitu metode produksi yang tidak efisien. Dua faktor lainnya yaitu kelemahan budaya dan ekonomi. Kelemahan budaya menyebabkan kelemahan ekonomi dan begitu sebaliknya. Nelson memakai 3 macam hubungan untuk menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah, yaitu yang pertama, pendapatan adalah fungsi dari persediaan modal, tingkat pendapatan rendah tersebut. Yang kedua, investasi neto terdiri dari modal yang tercipta dari tabungan dalam bentuk tambahan pada persediaan alat dan perlengkapan sektor industri serta tambahan lahan baru pada luas lahan yang sedang diolah. Yang ketiga, dengan pendapatan per kapita rendah, perubahan jangka pendek laju pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari perubahan tingkat kematian dan akibat dari perubahan pendapatan per kapita. Waktu pendapatan per kapita jauh di atas kebutuhan hidup, kenaikan berikutnya pendapatan per kapita tidak mempengaruhi kematian. Nah, perhatikan kurva berikut ini. Panel A Y per P berhubungan dengan tingkat pendapatan per kapita yang diukur garis horizontal. DP per P sama dengan persentase pertumbuhan penduduk diukur garis vertikal. Titik S garis horizontal di mana kurva pertumbuhan penduduk AP per P sama dengan pendapatan per kapita. Tingkat ini di atas S aksen. Tingkat ini penduduk tidak berubah. Tetapi sebelah kiri S penduduk menurun dan jika bergerak ke atas S aksen, pertumbuhan penduduk naik sampai batas fisik S aksen U. Bersamaan dengan kenaikan pendapatan per kapita di atas tingkat biaya hidup minimum. Pada panel B, DK per P adalah laju investasi per kapita yang berasal dari tabungan yang diukur pada garis vertikal. Kurva DK per P adalah kurva pertumbuhan investasi yang menghubungkan tingkat investasi per kapita dengan berbagai tingkat pendapatan per kapita. Kurva ini memotong garis horizontal X yang merupakan tingkat tabungan nihil. Di kiri dari titik adalah investasi negatif. Jika bergerak ke atas, titik X investasi per kapita naik melebihi batas fisik atas dari pertumbuhan penduduk yang ditunjukkan oleh titik U pada panel A. Pada panel C, vertikal diukur pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan total DY per Y. Kurva pendapatan DP per P, kurva pertumbuhan penduduk di berbagai tingkat pendapatan per kapita. Titik S digambarkan agar sama dengan tingkat tabungan pendapatan nihil X dan tingkat biaya hidup minimum dari pendapatan per kapita S aksen, sehingga S sama dengan X sama dengan S aksen. S adalah tingkat perangkap keseimbangan tingkat rendah. Titik tingkat pertumbuhan nihil di mana pertumbuhan pendapatan DY per Y sama dengan laju pertumbuhan penduduk DP per P. Garis horizontal. Setiap kenaikan pendapatan per kapita yang melebihi S
menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi lebih tinggi ketimbang pertumbuhan pendapatan, sehingga ekonomi terdorong naik ke S, kemudian titik keseimbangan stabil. Untuk keluar dari perangkap memerlukan satu lompatan terputus melalui pendapatan per kapita Y per Y aksen agar tercapai titik keseimbangan titik stabil baru yaitu L. Melewati titik ini, pendapatan berkembang pada laju yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk yang stabil pada batas fisik atas. Jadi, kenaikan pendapatan per kapita adalah kumulatif melampaui tingkat Y per Y aksen sampai perekonomian mencapai titik Y per Y aksen, di mana pertumbuhan pendapatan sama dengan laju pertumbuhan penduduk pada titik keseimbangan baru yaitu N. Melampaui titik N, diperlukan tindakan pemerintah untuk menaikkan laju pertumbuhan pendapatan di atas laju pertumbuhan penduduk. Nelson menunjukkan pada sejumlah faktor untuk melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah. Yang pertama yaitu harus ada lingkungan sosial politik yang menguntungkan di negara bersangkutan. Yang kedua, struktur sosial harus diubah dengan memberikan tekanan lebih besar pada penghematan dan kewirausahaan. Perangsang yang lebih besar harus diberi untuk memproduksi lebih banyak. Yang ketiga, langkah-langkah yang harus diambil untuk mengubah distribusi pendapatan pada waktu yang sama memungkinkan akumulasi kekayaan oleh penanaman modal. Yang keempat, harus ada program investasi pemerintah yang menyeluruh. Yang kelima, pendapatan dan modal harus dinaikkan dengan dana yang dicapai dari luar negeri. Yang keenam, teknologi pendapatan yang lebih baik dipakai untuk memanfaatkan penuh sumber-sumber yang ada sehingga pendapatan naik dari input tertentu. Sekali hal ini dapat diatasi tingkat pendapatan per kapita minimum tertentu, pertumbuhan yang berkesinambungan terjadi tanpa tindakan pemerintah sampai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi tercapai. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.